Perkenalkan, saya perawat Rizka, saya dari Universitas Aisyah Sewu. Hari ini saya dinas pagi Bu, dari jam 8 sampai jam 2. Hari ini saya ada tindakan untuk melakukan perawatan payudara ada Ibu. Nggak lama, waktunya 15 menit aja. Ibu bersedia atau tidak? Udah selesai, jangan. Bu, saya mahasiswa UAP. Sambil kan, biasanya kalian perawatannya di kelas 3. Ya. Kalau nggak ada scanner pas lagi kunjungan kan nggak mungkin kalian buyar-buyarin payudara ibunya dilihatin orang lain ya. Ya. Jadi ketika melakukan tindakan yang privasi, usahakan jangan ketika jam besuk. Ya. Ataupun kalau ada scanner bisa ditutup scanner, ditutup privasi si ibunya. Ya, tapi lebih baik sih tindakan itu dilakukan pas ketika bukan jam besuk. Ya, jadi memang ketika ibunya lagi santai, tidak banyak orang gitu, itu akan lebih enak kalian melakukan tindakan mau apapun, mau infus, mau kateter. Terus tadi salam, terus sudah siapkan alat, bahan, baru juga bagian baju atas ibu. Ya, si ibunya disuruh duduk. Ya, kalau pada pasien SC berarti kan setelah 24 jam, karena ibu boleh duduk setelah 12 jam pos SC. Ya, pos SC. Kalau pada ibu vagina melahirkan normal, jam kapan aja boleh, ya. Kalau pada SC berarti 12 jam pos SC. Baru kalian pasangkan handuk. Satu handuknya di bagian pangkuan, ya. Berarti kan kalau ibu duduk ini di pangkuannya, satu di bagian pundak. Seperti ini. Ya. Kemudian baru setelah ini ibunya disuruh membungkuk. Ya. Ini ada bantal, harusnya memang tadi ibunya megang bantal, dia posisi membungkuk seperti ini. Terus baru kalian pijat untuk relaksasi sebelum melakukan perawatan payudara. Perawatan payudara ini sebenarnya dilakukan untuk membantu merangsang pengeluaran produksi ASI. Ya. Jadi boleh yang perempuan. Sini. Bentar. Ya. Ketika ibu sudah di posisi seperti ini, ibunya disuruh menunduk sambil megang bantal, ya. Jadi menunduk belakang. Nah, biar kamunya ngeliat, saya nggak ini kan, maaf ya. Jadi kamu nunduk, agak nunduk. Nah, yang kalian pijat adalah dengan menggunakan jempol, dengan menggunakan 2 jempol pada bagian tulang belakang, ya, di antara tulang belakang kanan dan kiri. Posisinya adalah di tengah, seperti ini. Geli ya? Geli nggak? Gelian dia, ada yang juga gelian nggak? Siapa gitu? Gelian ya? Ya, jadi posisinya itu jempolnya ke atas, ngelingkar ke atas, ya. Mohon maaf ya, seperti ini, sampai ke daerah leher, ya. Ya, muter ke atas. Nanti dari atas lanjut ke bawah sampai ke bagian lumbal. Diulang sampai 20 kali. Ya. Tapi tadi gunanya kan kalau itu kan pasti kalian pakai handspoon. Udah duduk. Udah, makasih ya. Mohon maaf. Ya. Ya, kalau itu kan kalian pasti pakai handspoon. Ya, pasti melakukannya pakai handspoon. Kalau handspoon ke kulit kan lengket ya, dia nggak enak juga. Itulah gunanya baby oil. Ya. Jadi bisa kalian pakai handspoon kalian kasih baby oil dulu. Jadi untuk mijatnya, lingkarannya dari bagian tengah baru ke atas, nanti dari bawah lanjut ke lumbal. Ya, dilakukan 20 kali. Ya, untuk itu untuk relaksasi. Ya. Karena kemarin saya bilang produksi ASI itu ketika hormon oksitosin meningkat. Hormon oksitosin meningkat itu ketika si ibunya rileks, ibunya bahagia. Ya. Orang yang biasa dipijat biasanya relaksasinya, hormon oksitosinnya meningkat. Ya, makanya ini ada pemijatan dahulu sebelum dilakukan perawatan payudara. Ya, udah gitu. Dan nih ya, nih yang 7 selesai tuh pemijatan aja. Ya, pijatan arah sampai leher, baru ke bawah sampai ke tulang oksigis atau tulang lumbar. Masing-masing 20 sampai 30 kali. Baru kemudian kalian lakukan pada perawatan pada pemijatan pada payudaranya. Ya, sebelum dipijat dikompres dahulu. Ya, yang ditakutkan adalah kenapa sebelum dipijat dikompres dahulu, takut si payudaranya ternyata penuh dan bengkak, asinya tidak bisa keluar. Jadi supaya dia rileks juga dikompres dahulu, ya.
Jadi ini anggaplah air dingin dan air hangat, ya dua-duanya. Jadi kompres dulu dengan air hangat, ya. Ini air hangat, dikompres dulu dua-duanya sampai rasa hangatnya hilang, baru pindah ke air dingin. Kemudian pindahkan lagi ke kompres lagi dengan air dingin, selanjutnya lagi dengan air hangat. Ya. Jadi hangat, dingin, hangat. Awas ada yang dingin, hangat. Besok ujian, ya. Oke. Hangat, dingin, hangat. Ya, habis pijat kompres. Ya. Perawatan payudara nggak banyak rinciannya. Jadi habis pijat langsung di kompres. Ya. Baru kita lakukan merangsang ASI dengan pemijatan pada payudara. Ya. Sebelumnya itu kita rangsang dulu dengan dengan pengeluaran puting ini. Ya. Oke, maaf. Pijat dulu baru kompres. Ya. Pijatan pada tulang belakang, kemudian pijatan pada payudara baru kompres. Jadi caranya begini. Ya, tadi setelah pada pijatan tulang belakang, baru dipijat pada bagian payudaranya, baru dikompres. Caranya ini yang suka salah. Ya, jangan nanti saya ketemu masalah nih. Ya. Jadi kalau pada payudara ini kan ini nggak ada kepalanya ya. Kalau ada kepalanya kan nggak mungkin saya menghilang-hilang begini. Ketika yang dipijat adalah payudara kiri, yang menopang adalah tangan kiri. Paham? Ini kita memijat payudara kiri. Yang menopang adalah tangan kiri. Tangan kiri saya menopang payudara ini. Ya. Ini dipijatin begini. Boleh menggunakan ini apa sih namanya, bukan punggung tangan ya. Ya ini apa namanya ya? Boleh pakai ini pijatnya. Boleh pakai dua jari, telunjuk dan jempol. Ya, telunjuk dan jempol. Tangan kiri menopang payudara kiri. Dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Seluruhnya. Ya, sampai bawah. Begitu juga tadi kalau ini kan pakai handscoon. Susah kan mijatnya, berarti dikasih. Begitu juga tadi kalau kalian mau pakai ini, boleh ini, boleh ini. Ya. Kalau ini berarti kalian dengan tangan. Ya. Ini yang suka salah. Jangan nanti kalian pas mijat, ya pas nyoba mijat pasti gini tangannya. Ya ini nggak ada kepalanya, makanya kalian bisa begini. Coba ada pasien ada kepalanya si pasien, kan kalian nggak mungkin di depan kepala pasien gini kan? Ya, ini pasti yang suka salah nih nanti ya. Pasti ada yang salah pas UTK ya. Kalau pemijatan payudara kiri, gunakan tangan kiri yang untuk menopang. Ketika pemijatan payudara kanan, gunakan tangan kanan yang untuk menopang. Ya, kanan untuk kanan, kiri untuk kiri. Jangan salah. Pasti ada nanti udah pas praktek. Ya, tangannya salah kan? Karena saking entah groginya, entah lupanya, ya, saya nggak tahu. Ya, sama. Jadi pemijatannya seperti ini. Ya, kalau dengan dua jari seperti ini, kalau dengan ini gunakan dari atas ke bawah, semua sisinya. Ya, baik sisi bawah pun, ya, karena sisi bawah bisa diginiin. Ya, begitu juga yang kanan, ya, atau mau pakai dua jari. Nah, baru kalian kompres sambil kalian bersihkan tadi bekas si baby oil, ya. Ya, jadi setelah kompres hangat sambil kalian bersihkan bekas baby oilnya, ya, begitu juga yang dingin kalian kompres sambil kalian bersihkan bekas baby oilnya. Baru setelah itu kalian rangsang pengeluaran ASI-nya, ya, kalian keluarkan sedikit. Keluarkan sedikitnya itu mohon maaf ya, bukan putingnya yang langsung kalian pencet, tapi pencetnya dari atas. Dan yang kalian pencet adalah bagian pada areolanya itu yang hitam. Ya, itu cara mengeluarkan ASI yang benar. Nah kan pada posisi menyusui pun yang dikeluarkan adalah si bayi pun menghisap pada bagian areolanya, bukan hanya pada putingnya. Ya, jadi kalau pada pengeluaran putingnya, jadi kan harus dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, keluar atau tidak. Pemijatan ini tidak hanya dilakukan sekali kalau memang belum keluar. Ya, ini bisa kalian ajarkan ke keluarganya, bisa kalian ajarkan ke suaminya. Oke, kalau perawatan payudara bisa dilakukan ibu sendiri. Tapi pada pemijatan umum kan pasti butuh orang lain untuk membantu. Ya, udah selesai. Ibu
luar karena ibu baru sehari dan bayinya juga belum menyusu banyak, tetap dilakukan rangsangan ya Bu untuk proses menyusuinya. Nanti kalau besok ibu memang masih ada dan belum pulang, nanti saya lakukan perawatan payudara. Ada yang ditanya gitu? Nggak ada, cukup, udah beres. Cukup banget. Ada yang tanya?